Oh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Berjumpa lagi dengan saya Kudil Kuy. Dan kali ini saya akan membahas film terbaru dari negara Korea. Film terbaru ini yang menceritakan pemburu binatang buas yang harus melawan puluhan pasukan khusus tentara bayaran, gangster, dan siluman kadal demi menyelamatkan keponakannya yang diculik. Menariknya, film ini memiliki tema distopia yang menggabungkan beberapa subgenre mulai dari bencana alam hingga zombie dan siluman kadal. Apalagi film ini dibintangi oleh aktor kesayangan kita, aktor papan atas yaitu Ma Dong-suk atau bisa disebut juga dengan Don Lee. Tanpa banyak basa-basi bacot, langsung aja kita mulai ceritanya. Oke guys. Film dimulai dengan keadaan mencekam, di mana ada seorang dokter yang bernama Yang Gisu, yang berusaha menghidupkan lagi putrinya yang sudah mati. Dan selama bertahun-tahun, dia melakukan eksperimen hingga menjadikan hewan reptil seperti kadal dan ular celana sebagai objek percobaannya. Selain itu, dia juga terpaksa membunuh asistennya yang menghalangi penelitiannya. Padahal, Dr. Yang Gisu memang harus dihentikan karena dia telah melanggar aturan pemerintah dan juga rumah sakit. Tapi setelah melakukan itu semua, dia akhirnya berhasil menghidupkan putrinya meskipun belum pulih sepenuhnya. Beberapa saat kemudian atasannya datang bersama pasukan khusus yang ditugaskan untuk menangkap Dr. Yang Gisu. Tapi sebelum itu terjadi, Dr. Yang Gisu menyuntikkan serum hasil eksperimen ke tubuhnya sendiri karena dia ingin membuktikan bahwa usahanya selama ini tidak sia-sia. Melihat itu, pasukan khusus pun langsung menembak dan menangkapnya. Sebab Dr. Yang Gisu semakin terlihat seperti orang gila kekuasaan. Namun tiba-tiba gara-gara gempa bumi itu, seluruh kota Seoul hancur melebur dan menelan banyak korban. Adegan berpindah kepada seorang pemuda yang bernama Ji-won yang sedang berburu. Ji-won pun melihat seekor buaya darat yang sangat besar sedang berjalan dengan bermodal panah api. Ketika buaya itu sudah tumbang, Ji-won pun mendekatinya secara untuk memastikan lagi kalau binatang sasarannya benar-benar mati. Tapi ternyata buayanya masih hidup dan langsung mengejar Ji-won saat itu juga. Ji-won pun masuk ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri. Tidak berselang lama, datang seseorang yang menarik ekor buaya itu agar keluar dari mobil. Hingga seseorang itu membacok leher buaya tersebut. Dan ternyata seseorang itu adalah Ma Dong-suk, si pria besar yang memerankan tokoh yang bernama Namsan. Adegan pun berpindah kepada gadis cantik yang bernama Suna. Di gubuknya yang sederhana, Suna tinggal dengan sang nenek yang selalu menjaganya. Terlebih lagi seluruh keluarga mereka telah tewas akibat gempa bumi 3 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, Suna dan neneknya harus bertahan hidup hingga sampai ke sebuah desa yang dihuni para korban gempa bumi. Selain itu, mereka juga membuat alat penyaring air kotor yang bisa digunakan oleh semua penghuni desa. Dan bahkan mereka juga membuat pasar untuk melakukan jual beli bahan makanan seperti yang dilakukan oleh Namsan dan Ji-won. Dan kali ini mereka bertahan hidup sebagai penjual daging hasil buruan. Tidak berselang lama, Suna dan neneknya datang untuk menukarkan barang miliknya dengan sekilo daging buaya. Lalu, di sini terungkap kalau Namsan adalah orang yang menyelamatkan Suna dari gempa yang terjadi. Dan sejak saat itu Suna menganggap Namsan sebagai pamannya sendiri. Tidak lama kemudian, desa itu kedatangan segerombolan gangster yang menggunakan mobil butut. Akan tetapi mereka mengaku sebagai polisi yang sedang mencari buronan. 거기 잠실 경찰서에서 나왔어요. Mereka kemudian menangkap beberapa warga yang dituduh sebagai buronan. Dan salah satu gangster tersebut ingin menangkap Suna karena Suna masih muda dan sangat cantik. Ji-won yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Dan Ji-won langsung menerjang para gangster itu demi menyelamatkan gadis yang dia sukai.
Namun Jiwan tidak kuat melawan segerombolan gangster itu sehingga dia dikeroyok hajar habis-habisan oleh para gangster itu. Tapi untungnya ada Namsan yang turun tangan dan langsung memukul salah satu gangster itu sehingga membuat gangster lainnya marah dan menyerang Namsan. Beberapa detik kemudian para gangster itu habis dihajar Namsan. Setelah itu Namsan menginterogasi salah satu gangster yang ternyata adalah anak buah dari musuhnya Namsan yang bernama Tiger. Dan setelah tahu identitas Namsan, para gangster itu ketakutan lalu kabur. Ketika mereka pergi, Jiwan pun mengajak Namsan untuk pergi ke apartemen yang dimaksud para gangster itu. Akan tetapi Namsan tidak terlalu yakin dengan perkataan mereka. Di saat sedang berbincang, Namsan dan Jiwan melihat ada beberapa orang yang berpakaian rapi yang sedang mengunjungi gubuk milik Suna dan neneknya. Karena curiga, Namsan dan Jiwan pun langsung mendatangi mereka. Dan ternyata mereka adalah penghuni apartemen yang ingin mengajak Suna dan neneknya untuk tinggal di sana. Selain itu, salah satu dari mereka mengaku sebagai seorang guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak yang selamat dari gempa. Dan tentu saja semua itu dilakukan demi masa depan negara. 아이들을 지켜야 다시 인류가 살아날 수 있다고 믿습니다. Bu guru itu kemudian menjelaskan kepada Suna dan neneknya bahwa di apartemen tersebut ada banyak makanan dan juga air bersih. Sehingga Suna bisa merawat neneknya dengan baik dan tidak hanya itu, Suna juga bisa bersekolah dengan remaja lainnya. Mendengar penjelasan sang guru, akhirnya Suna dan neneknya memutuskan untuk ikut ke apartemen dan tanpa lama-lama Suna dan neneknya berpamitan kepada Namsan dan juga Jiwan. Lalu Suna memberikan hadiah kepada Jiwan yang berisi gambar Jiwan ketika sedang berburu binatang buas. Sontak Jiwan pun senang dengan hadiah yang Suna berikan. 그냥 연습 삼아 그린 거야. Malam harinya Jiwan mengajak Namsan untuk ikut tinggal di apartemen. Namun Namsan menolak karena tempat itu hanya untuk orang-orang terpilih. Dan selain itu, dia masih dibutuhkan oleh warga desa. Sehingga dia memilih untuk tetap tinggal di desa bersama warga lainnya. Meskipun sebenarnya Namsan sedih harus berpisah dengan Suna karena wajah Suna sangat mirip dengan wajah anaknya Namsan yang sudah tewas. 수나가 많이 닮긴 닮았어요. 형님 딸하고. Cerita berpindah pada Suna dan neneknya yang sudah sampai di tempat penjemputan, di mana mereka langsung dijemput oleh para tentara yang bertugas menjaga apartemen. Di tempat ini Suna bertemu dengan seorang gadis yang bernama Juye yang ternyata seumuran dengan Suna. Dan seperti dengan Suna, Juye dan keluarganya juga diajak untuk tinggal di apartemen karena selama ini mereka hidup di ruang bawah tanah yang sangat tidak nyaman. 나는 엄마 아빠가 밖은 위험하다고 지하에서 지내. 그래서 계속 팔다리를 움직여줘야 돼. Setelah berjalan cukup jauh, nenek Suna mulai terlihat kelelahan hingga akhirnya sang guru meminta para tentara untuk mengantarkan para lansia ke klinik terdekat. Sementara itu, Suna dan Juhye akan diantar ke apartemen oleh pasukan yang dipimpin oleh seorang tentara senior yang bernama Komandan Kwon. Jangan ditambahin tol ya guys ya. Tapi entah kenapa Suna curiga dengan gerak-gerik Kwon, apalagi setelah melihat sayatan di belakang telinganya. 네, 아이고. 승인원 체크! Di sisi lain, para tentara tadi ternyata tidak mengantarkan para lansia ke klinik. Mereka justru membawa para lansia ke tepi jurang dan sesuatu pun terjadi. Namun Namsan dan Jiwan melihat kejadian itu ketika mereka sedang berburu dan tanpa banyak nanya, Namsan pun langsung membunuh dua tentara tersebut dengan golok yang dimilikinya. Namun tidak disangka-sangka, dua tentara itu bangkit lagi dan langsung menyerang Namsan dan Namsan pun berhasil menahan salah satu tentara zombie tersebut. Di sisi lain, Jiwan kewalahan melawan tentara zombie satunya.
Tapi untungnya tentara zombie itu terkena jebakan hewan buas yang dipasang Namsan dan Ji-wan. Tapi dengan brutalnya tentara zombie itu memotong kakinya sendiri agar bisa terlepas dari jebakan tersebut. Setelah memotong kakinya, dia kembali menyerang Ji-wan. Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang datang dan menolong Ji-wan dari serangan tentara zombie itu. Berkat bantuan si wanita, Namsan pun berhasil menghabisi tentara zombie itu dengan cara memenggal kepala mereka. Setelah perkelahian selesai, Namsan dan Ji-wan menguburkan jasad nenek Suna. Setelah menguburkan nenek Suna, Namsan menghampiri wanita yang telah menolongnya tadi. Dan ternyata wanita tersebut adalah seorang tentara yang bernama Sersan Lee. Lee kemudian mengatakan tentara yang jadi zombie itu adalah mantan bawahannya di pasukan khusus. Dia juga mengatakan bahwa apartemen yang sering disebut adalah tempat yang sangat berbahaya. Dan Sersan Lee pun menjelaskan awal mula semuanya pada Namsan. Dan pada saat mereka sedang mencari orang-orang yang selamat dari gempa untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman, singkat cerita mereka menemukan sebuah apartemen yang masih berdiri walaupun terkena gempa. Oleh karenanya, mereka memutuskan untuk mengurus tempat tersebut bersama para warga yang selamat dari gempa tersebut. 내려가서 생존자들을 찾는다. 네, 알겠습니다. 생존자들을 찾. Namun pada suatu hari, ada seorang dokter yang datang ke tempat itu, dan ternyata dokter yang dimaksud adalah dokter Yang Gisu. Berkat serum yang disuntikan ke dirinya, dia pun selamat dari gempa yang terjadi 3 tahun yang lalu. Padahal di awal film, dia dan putrinya tertimpa bangunan rumah duka. Tidak lama setelah kedatangannya, Lee merasakan kejanggalan di apartemen tersebut, di mana para anak muda menghilang secara misterius, dan ternyata mereka dijadikan objek untuk membuat serum zombie agar dokter Yang Gisu bisa hidup abadi tanpa perlu makan dan minum. Selain itu, dokter gila ini telah membagikan serum kepada Kwon dan teman-temannya, dan menjadikan mereka sebagai siluman kadal. Lee yang menolak akhirnya memberontak kepada mereka semua. Sejak saat itu, Lee memilih kabur dari sana karena tidak mungkin mengalahkan mereka seorang diri. Tapi kali ini Lee ingin kembali ke apartemen tersebut dan meminta bantuan Namsan untuk membebaskan pasukannya. Namsan pun setuju dengan ajakan Lee karena Namsan juga ingin menyelamatkan Suna. Cerita berpindah kepada Suna, Juye, dan keluarganya yang baru sampai ke apartemen tersebut. Dan mereka pun langsung disambut hangat oleh dokter Yang Gisu bersama penghuni lainnya. 전기 공급도 가능합니다. 양기수 박사님 나오십니다. Dan ternyata dokter Yang Gisu telah diangkat menjadi pemimpin apartemen dan memiliki hak untuk membuat aturan bagi semua warganya. Tapi sampai saat ini, para warga belum tahu sifat asli dokter Yang Gisu. Karena dokter Yang Gisu selalu berpura-pura baik di depan mereka. Ya, gitulah kalau misalkan ada maunya pasti. Setelah menyambut kedatangan Suna dan warga baru lainnya, Dokter Yang Gisu menyuruh tentara untuk mengantarkan warga baru ke kamar masing-masing. Dan seperti kata orang-orang, di apartemen itu terdapat air bersih. 그 수나라는 친구처럼. Cerita berpindah kepada Namsan CS yang sedang menyusun rencana agar bisa menyusup ke apartemen. Satu-satunya cara adalah dengan masuk lewat ruang bawah tanah, tapi Namsan tidak mau gegabah. Lalu Namsan teringat dengan salah satu anak buah Tiger yang waktu itu hendak menculik Suna. Singkat cerita, Namsan CS mendatangi tempat Tiger. Namun di waktu bersamaan, Tiger CS sedang mengadakan tarung ilegal di wilayah Spalen, di mana dia menantang geng musuh yang memiliki anggota mantan narapidana. Karena pertarungannya tidak sesuai dengan kesepakatan, akhirnya dua geng ini pun baku hantam dan saling membunuh. Dalam perkelahian ini, Tiger terlihat beringas dan brutal seperti orang yang haus darah. Tidak lama kemudian, Namsan CS pun sampai ke tempat tawuran tersebut. 야, 그만! Melihat sosok Namsan, Tiger pun langsung teringat masa lalunya, di mana saat itu Namsan dan dirinya adalah atlet tinju profesional terbaik.
Namun pada suatu hari Namsan membuat Tiger pensiun dari dunia tinju akibat pukulannya yang sangat keras. Mendengar itu Namsan pun mengajak Tiger berduel lagi. Namun Tiger menolak tantangan itu dan mengajak musuhnya untuk menghajar Namsan CS. Mendengar itu Namsan CS pun menghampiri Tiger dan gengnya. Tanpa membuang waktu Namsan CS langsung beraksi. Hajar memang. Hanya dalam hitungan detik, Namsan CS berhasil mengalahkan Tiger and the Gang. Selain itu, mereka juga berhasil mengeluarkan para sandera yang diculik oleh Tiger and the Gang. Lalu Tiger pura-pura pingsan agar tidak ditonjok oleh Namsan. Setelah Tiger dan anak buahnya sadar, Namsan menginterogasi mereka satu persatu terkait dengan apartemen itu. Tapi karena tidak ada jawaban yang memuaskan, Namsan pun menonjok mereka semua satu persatu hingga menyisakan Tiger sendiri. 모르잖아. 저는 그럼 좀 자고 있어. 잘 모르지. Mau tidak mau, Tiger pun menjelaskan kalau selama ini Tiger and the Gang telah menculik para anak muda untuk dikirimkan ke apartemen tersebut dengan bayaran air bersih. Mendengar hal itu, Lee dan Ji-won pun sangat marah pada Tiger. Namun Tiger mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan semua itu agar dia bisa bertahan hidup. Akhirnya, 잠깐만. 아니 우리도 살아야 될 거 아니야. Tiger pun memberitahu cara masuk ke apartemen tersebut, yaitu dengan cara harus berpura-pura mengantarkan orang-orang yang diculik. Setelah mendengar penjelasan dari Tiger, Namsan pun memberi bogem mentah pada Tiger, hingga Tiger kembali pingsan agar tidak ngebacot lagi. 아니 한숨 자. Cerita berpindah kepada Suna yang sedang mengikuti upacara yang diadakan oleh Dr. Yang Gi-soo. Dan di dalam upacara ini, Dr. Yang Gi-soo memberi penghargaan kepada orang tua murid yang anaknya mendapatkan nilai baik selama belajar bersama Bu Guru. Sebagai hadiah, Dr. Yang Gi-soo memberi makanan dan air bersih serta kamar apartemen yang paling nyaman. Setelah mengikuti upacara, para murid diarahkan ke lantai 8. Sedangkan orang tua harus tetap tinggal di lantai bawah dan mereka akan hidup secara terpisah. Akan tetapi, para orang tua boleh bertemu anaknya asalkan mereka izin terlebih dahulu. Dan ketika mendengar aturan itu, Suna semakin merasa curiga kepada orang-orang yang ada di apartemen itu. Setelah para murid naik ke atas, para orang tua diarahkan ke lantai bawah di mana mereka harus bekerja sebagai penyaring air kotor seperti penghuni lainnya. Cerita berpindah kepada Kwon yang sedang memakan seekor curut hidup-hidup. Dan ternyata curut tersebut telah disuntik dengan serum zombie agar tubuh Kwon semakin kuat. Sementara itu Suna dan Juye memasuki kelas bersama murid lainnya. Juye pun terlihat sangat senang, namun beda hal dengan Suna yang semakin curiga setelah melihat para murid yang terlihat pucat dan pandangannya kosong. Selain itu, Suna juga melihat luka sayatan di belakang telinga para murid tersebut. Singkat cerita, pelajaran pun dimulai tapi Suna tidak mengerti dan memilih untuk menggambar wajah neneknya. Sehingga Suna ditegur Bu Guru yang sedang menjelaskan tentang metabolisme tubuh. Lalu di jam istirahat, Dr. Yang Gi-soo masuk ke dalam kelas untuk membagikan makanan dan air bersih kepada para murid. Tapi ketika para murid lain meminum airnya, Suna malah protes pada Dr. Yang Gi-soo yang tidak berbagi dengan para warga yang tidak tinggal di apartemen. Tidak hanya itu, Suna juga menanyakan kabar tentang neneknya. Mendengar hal tersebut, Dr. Yang Gi-soo pun mencoba untuk menenangkannya. Dan dia juga berjanji akan segera membawa nenek Suna ke apartemen, asalkan Suna mau meminum air tersebut. Akan tetapi Suna tetap tidak mau meminumnya. 건강하게. Malam harinya, Dr. Yang Gi-soo mendapat komplain dari Kwon karena dua anak buahnya belum juga kembali setelah membunuh nenek Suna. Dia belum tahu kalau mereka sudah tewas di tangan Namsan CS.
Selain menanyakan itu, dia juga membujuk Dr. Yang Gisu untuk mempercepat eksperimennya, karena jika tidak lama-kelamaan sumber makanan dan air akan habis, sehingga dia membutuhkan serum yang lebih permanen agar bisa hidup selamanya tanpa makan dan minum. Tapi Dr. Yang Gisu memintanya untuk bersabar sebentar lagi. Di waktu yang sama, Suna diam-diam keluar dari kamarnya dan berniat untuk kabur dari sana. Cerita berpindah ke orang tua Juhye yang sedang marah-marah karena tidak diizinkan untuk bertemu anaknya. Sampai Dr. Yang Gisu pun mengajak orang tua Juhye untuk masuk ke laboratoriumnya. Sebab Juhye sedang berada di laboratorium tersebut. Tapi sebelum mereka sampai di lab, Suna sudah berada di sana terlebih dahulu. Di dalam lab tersebut, Suna melihat Juhye yang sedang berbaring di meja operasi. Selain itu, Suna melihat catatan milik Dr. Yang Gisu tentang hasil eksperimen yang dia lakukan setelah mengorbankan puluhan anak muda. Di sini terlihat jelas kalau Dr. Yang Gisu menggabungkan gen manusia dengan gen reptil untuk menciptakan manusia abadi. Namun setiap orang yang menggunakan serum buatan Dr. Yang Gisu akan berubah menjadi zombie. Tidak lama kemudian, Dr. Yang Gisu bersama orang tua Juhye masuk ke dalam lab, sehingga Suna pun terpaksa bersembunyi saat itu juga. Di saat sedang bersembunyi, Suna melihat orang tua Juhye yang khawatir dengan keadaan anaknya. Di sisi lain, Dr. Yang Gisu memperlihatkan jasad anaknya yang membuat semua orang terkejut. Dan ternyata anak Dr. Yang Gisu masih hidup dengan kondisi badan setengah bagian. Melihat hal itu, orang tua Juhye pun semakin takut kalau anaknya akan bernasib sama. Seketika orang tua Juhye berusaha menyelamatkannya, tapi tiba-tiba Juhye mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya seperti yang overdosis. Rumah sakit buatku kebayang. Dan akhirnya Juhye pun tewas dengan sangat mengenaskan. Dan Dr. Yang Gisu sangat marah kepada orang tua Juhye karena eksperimennya gagal, sampai akhirnya Dr. Yang Gisu mengamuk dan membunuh ayah Juhye dengan sangat brutal. 이게 얼마나 모르지? 응? 내가 배워주고. Setelah membunuh orang tua Juhye, Dr. Yang Gisu pun membuka tirai dan Suna pun ketahuan, kamu ketahuan. Kemudian Dr. Yang Gisu menjadikan Suna sebagai eksperimen selanjutnya. Dan sebelum melakukan percobaan, Dr. Yang Gisu mengatakan bahwa neneknya telah tewas. Mendengar hal itu, Suna pun sangat marah. Dan di waktu yang bersamaan, Dr. Yang Gisu mulai melakukan percobaan. 신인류가 도래하려면 나약한 인간들은 도태돼야 돼요. Cerita berpindah pada Nam Sanchez yang sudah sampai di depan apartemen bersama Tiger sebagai petunjuk jalan. Sebelum masuk ke dalam, mereka diperiksa oleh para tentara dan Tiger mengatakan kalau dia membawa beberapa anak muda untuk Dr. Yang Gisu. Namun para tentara ini tidak percaya pada Tiger dan terjadilah hal ini. Dan Nam Sanchez pun berhasil masuk, lalu mereka pun langsung diserbu oleh tentara zombie tersebut. Mau tidak mau, mereka pun harus membunuh semua tentara zombie itu dengan senjata yang mereka ambil dari markas Tiger. Kwon dan Bu Guru pun melaporkan kejadian tersebut pada Dr. Yang Gisu, tetapi Dr. Yang Gisu sedang sibuk mengoperasi Suna. Di waktu bersamaan, Nam Sanchez masuk ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan bawahan Lee yang dikurung oleh Kwon. Tapi tidak disangka-sangka, para bawahan Lee sudah berubah menjadi siluman kadal. Tanpa berpikir panjang, Namsan dan Jiwan langsung menghajar para siluman kadal itu. Lalu Jiwan meyakinkan Lee bahwa mereka sudah bukan manusia lagi. Hal ini pun terjadi. 네 부하들이 우리를 별로 안 좋아하는 것 같아.
Dan dalam waktu yang sangat singkat, Namsan CS berhasil mengalahkan para zombie tersebut. Lalu tidak lama kemudian Dr. Yang Gisu menyampaikan pengumuman lewat speaker agar semua pasukan Kwon membunuh Namsan CS. Tapi Namsan CS sama sekali tidak takut dengan ancaman Dr. Yang Gisu. Dan dia akan membunuh semua orang yang terlibat dengan penculikan dan pembunuhan terhadap neneknya Suna. Kemudian setelah itu, Namsan CS berjalan ke ruangan lain dan ini yang terjadi. 야, 무기 챙겨. Mereka pun mengambil senjata milik anak buah Kwon yang sudah tewas. Namsan CS sudah dikepung oleh para tentara zombie. Lalu Namsan pun menyuruh Jiwan dan Lee untuk mencari Suna dan Namsan yang akan melawan para tentara zombie itu seorang diri. Akan tetapi 어딨어? 아이씨. 야, 지원아! meskipun agak susah untuk mengambil goloknya, tapi Namsan pun tetap maju pantang malu. Dengan sangat brutalnya, Namsan pun membunuh para tentara zombie itu. Tidak berlama-lama, Namsan pun berhasil membunuh semua pasukan zombie itu dengan sangat mudah. Sedangkan di sisi lain, Jiwan dan Lee cukup kesulitan karena lawan mereka yang sangat sulit untuk dibunuh. 계속 올라가. 뭐 어쩌라고? 빨리 가. Namun Lee tidak pandang menyerah dan mampu membunuh mereka dengan senjata yang ada di tangannya. Setelah itu Lee hendak menyusul Jiwan yang sudah berada di lantai atas dan tiba-tiba dia diserang oleh Kwon. Kwon yang baru mendapatkan serum membuat kekuatannya meningkat 10 kali lebih kuat, sehingga Kwon dapat menumbangkan Lee dengan sangat mudah. Lalu Kwon pun mengajak Lee untuk bergabung dengan Dr. Yang Gi. Namun Lee menolak dan tidak mau dirinya menjadi zombie seperti Kwon. Dan Lee pun berhasil menusukkan pisau ke matanya Kwon. 너 같은 놈들이 없는데. Tapi sayangnya serangan Lee tidak bisa mengalahkan Kwon. Sementara itu Kwon merobek kulit wajahnya sendiri yang ternyata mirip ular. Dan salah satu matanya berubah menjadi mata ular. Dan setelah itu Kwon pun menghajar Lee sampai Lee terjatuh pingsan. Adegan berpindah pada Jiwan yang menerobos masuk ke ruangan kelas dan langsung membunuh tentara yang ada di dalam kelas tersebut. Ketika Jiwan terkejut saat melihat para murid yang wajahnya pucat dan pandangannya kosong. Lalu Jiwan pun menodongkan senjatanya dan memaksa Bu Guru untuk mengantarkannya ke ruangan Dr. Yang Gisu. Namun sialnya, dia malah bertemu dengan Kwon yang berusaha menghalanginya. Beruntung Namsan datang di waktu yang tepat dan menyuruh Jiwan untuk menyelamatkan Suna. Dan dia sendiri yang akan melawan Kwon. Dan mereka pun langsung melayangkan pukulan masing-masing, tapi Kwon berhasil menghantamkan kepala Namsan ke dinding sehingga dinding tersebut pecah. Walau kepala Namsan kena dinding, Namsan masih mampu melawan Kwon. Lalu dengan brutalnya Namsan melemparkan Kwon ke arah kaca sehingga Kwon pun 에이씨, 못생겨. Sementara itu, para penghuni apartemen memilih untuk keluar dari bangunan tersebut setelah mengetahui kejahatan Dr. Yang Gisu. Di waktu yang sama, Dr. Yang Gisu menyuntikkan serum dari hasil eksperimennya terhadap Suna. Namun tidak lama setelah itu, Dr. Yang Gisu merasakan kesakitan dan ada bercak luka yang timbul di lehernya. Hal itu disebabkan karena Suna tidak pernah meminum air dari apartemen itu sehingga serum yang dihasilkan dari tubuh Suna menjadi gagal. 성분 조절이 중요하다고 했지. 나 그거 안 먹어. Dr. Yang Gisu pun marah dan hendak membunuh Suna. Namun Jiwan pun sampai ke ruangan Dr. Yang Gisu dan langsung menodongkan senjata ke Dr. Yang Gisu. Namun sialnya, Jiwan terkena getok dari anak buah Dr. Yang Gisu yang berada di belakangnya.
dan dia pun langsung menodongkan senjata ke arah Juan. Setelah itu, Dr. Yang Gisu menyuruh Bu Guru dan anak buahnya untuk memindahkan anaknya ke dalam sebuah koper karena ingin melarikan diri sebelum Namsan tiba di ruangannya. Tidak berselang lama, Namsan pun datang dan langsung membunuh anak buah Dr. Yang Gisu. Sementara itu, Dr. Yang Gisu memilih untuk kabur sendiri dan meninggalkan Bu Guru yang ternyata kepalanya taher terang-herang. Kemudian Dr. Yang Gisu melemparkan bom ke dalam lab sehingga tapi untungnya Jiwan berhasil menyelamatkan Suna dari ledakan tersebut dan Namsan pun membantu mereka untuk keluar dari gedung. Di sisi lain, Lee baru sadar dari pingsannya dan menanyakan keberadaan Dr. Yang Gisu. Di saat Dr. Yang Gisu hendak kabur, para penghuni gedung itu mengepung Dr. Yang Gisu dan langsung mengeroyoknya saat itu juga. Namun wajah Dr. Yang Gisu memunculkan bintik-bintik aneh yang membuat para penghuni ketakutan. Dr. Yang Gisu pun bangkit dan menembaki semua orang yang ada di sana. Dengan brutalnya, dia tidak sengaja menembak putrinya yang berada di dalam koper tersebut. Tidak lama kemudian Suna datang untuk menyadarkan Dr. Yang Gisu bahwa perbuatannya sangatlah salah. Mendengar hal itu, Dr. Yang Gisu tidak terima dan hendak menembak Suna. Namun sebelum itu terjadi, dan akhirnya Dr. Yang Gisu pun tewas di tangan Namsan. Tidak lama kemudian hujan pun turun setelah kemarau panjang yang melanda. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.